Nah, maka dari itu mental investingnya tadi kita harus punya nih mindset kalau investasi itu bukanlah sesuatu yang jangka pendek. Kita tarik sekarang, besok langsung beranak kayak gitu. Iya, Orang kita kita sebagai manusia untuk menghasilkan seorang anak aja menunggu 9 bulan kan. 9 bulan dari lahir baru bisa jalan itu 4 tahun. Sama kayak gitu. Investasi ya kita harus paham bahwa sebenarnya investasi itu adalah satu proses perjalanan di mana tidak bisa kita harapkan dalam waktu 1 atau 2 tahun itu bisa berkembang. Orang mendapatkan keuntungan dari BCA aja nunggu sampai berapa tahun kan kayak gitu. Iya. Padahal BCA konstan naik gitu ya, tapi tetap harus nunggu juga. Dan di sini mungkin banyak orang yang salah paham soal investasi, pengennya tuh instan, terus malah kena investasi bodong karena balik lagi kayak tadi angkanya tuh terlalu fantastis gitu. Tapi mereka nggak bisa disalahin juga orangnya sih. Terkadang kan kita sebagai orang yang lebih paham mungkin jarang mengedukasi dan juga lain sebagainya kayak gitu. Maka dari itu memang kalau kita lihat ya sebenarnya iklan-iklan yang berkaitan dengan investasi bodong tuh simpelnya kan sama. Yang penting kayak ada sebenarnya kalau buat orang yang mungkin paham mereka nggak tertarik, tetapi karena mereka sudah tahu target marketnya siapa, jadi mereka langsung kayak filtering di awal. Iklannya kan cuma sekedar banner, kotak, dapatkan keuntungan berapa persen kayak gitu, cash flow. Kalau buat orang yang paham kan amat lah. Sedangkan buat target marketnya mereka, hal tersebut menguntungkan. Maka dari itu ini namanya edukasi berkelanjutan supaya tadi hal yang seperti ini tidak terulang ke banyak orang. Oke, mungkin aku tadi tips investasi dari Pak itu yang pertama kita harus tetap rasional ya, nggak boleh tergiur sama angka pasar supaya kita tuh gampang kena tipu lah gitu. Dan yang kedua kita harus bisa diversifikasi karena kalau misalkan kita investasi itu tuh bisa semua ditaruh di yang high risk semua karena itu ya, tapi kalau misalkan yang low risk semua itu sayang juga buat aset kita, nggak bisa bertumbuh secepat itu. Jadi kita banyak lihat peluang yang ada. Nah, kalau mungkin dari Pak Erik aku mau nanya nih, kalau Pak Erik sendiri diversifikasi asetnya tuh gimana sih? Diversifikasi tentang itu ya, pembagian asetnya tadi ya, pembagian portofolio investasinya tadi ya. Mungkin diversifikasinya yang pertama tadi lihat seberapa liquid dari aset yang kita beli atau instrumennya. Liquid itu dalam artian seberapa cepat sih asetnya bisa dicairkan kayak gitu. Nah, aset yang biasanya paling cepat dicairkan tuh yang sifatnya low risk kayak gitu. Maka dari itu penting banget untuk membagi tadi. Klasifikasiin aja berdasarkan resikonya kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing konten di sini, ada juga beberapa konten yang terkait risikonya saya juga ada gambarnya, cuma karena ini di HP mungkin nggak bisa di showing gitu. Jadi contoh investasi yang bisa dibilang risikonya rendah kayak deposito atau reksadana pasar uang kayak gitu, bisa dibilang risikonya lebih rendah. Sedangkan risiko yang tinggi itu adalah saham dan juga mungkin properti juga bisa dibilang tinggi. Karena apa? Properti emang banyak orang yang bilang harga pasti naik, tetapi apakah daya beli dari orang-orang juga naik gitu. Anggaplah harganya M, tahun depan 2M, tapi orang yang beli yang angka segitu kan belum tentu ada juga, pastinya belum selalu ada. Maka dari itu saya juga klasifikasiin properti itu sebagai aset yang liquidnya di tengah-tengah gitu. Nah, yang risikonya mungkin agak menengah itu kayak P2P lending dan juga crowdfunding ini bisa dibilang masih menengah. Kemudian obligasi yang dikeluarin negara itu juga menengah. Saham itu kalau blue chip bisa dibilang masih agak tinggi, tapi yang paling tinggi adalah saham gorengan sih, saham-saham yang kita dapat infonya kayak gitu. Saham-saham yang tiba-tiba dari gocap bisa 1.000, tiba-tiba turun lagi ke gocap, itu tinggi banget gitu. Gitu. Jadi yang penting tadi kita klasifikasiin based on resikonya. Jadi risikonya ada yang rendah dan juga ngelihat dari seberapa liquid sih instrumen investasi tadi kayak gitu. Nah, kan karena kita udah dibahas tuh tadi beberapa kan mulai dari yang low risk sampai yang high risk, mungkin ada nggak sih tips dari Pak Erik sendiri nih? Karena kebanyakan kan audiens dari ini kan ya atau mungkin Gen Z. Nah, dan biasanya kita tuh anak-anak kuliahan gitu ya konjennya terbatas juga dan kita nggak bisa punya. Nah kan di judul kita tuh katanya bisa mulai jadi pemilik bisnis ini cuma dari 500.000 aja. Mungkin dari Pak Erik sendiri bisa dijelasin lebih lanjut ya. Kenapa
mulai investasi itu dari dana yang kecil aja. Kenapa mulai dari yang kecil aja? Sebenarnya angka yang lebih kecil ada sih di kripto kayak gitu. Angkanya kecil tapi tadi bisa dapatnya gede banget, tapi kalau nggak hoki-hoki banget kayak gitu kan. Kalau kripto beneran volatile-nya luar biasa di kripto. Hari ini 1.000, besok 10.000, lusa jadi 50 gitu juga bisa kayak gitu. Jadi itu spot jantung banget. Kalau misalkan emang nggak terbiasa trading, jangan masuk ke situ. Kripto itu cocok kalau misalkan untuk mereka yang mencari short-term investment. Jadi investasi jangka pendek yang siap untuk ngelihat dari aspek marketnya. Jadi pergerakan tradingnya seperti apa. Nah, kenapa kalau Gen Z sendiri mereka ngerasa lebih cocok di aset yang seperti itu karena mereka pengen yang lebih cepat biasanya. Padahal sebenarnya bukan itu kayak gitu. Kalau saya bilang, kalau di Gen Z kan karena mungkin di bagian kebiasaan mental sebagai investor yang belum kebentuk, baiknya sih mulai dari sesuatu yang lebih aman. Deposito mereka nggak sabar. Deposito kan cocoknya buat yang dananya udah gede banget kayak gitu kan, misalkan 1 M atau berapa itu cocok karena low risk low return. Nah, untuk sekarang crowdfunding itu masuk ke menengah itu cocok. Kenapa cocok? Karena kalau dibandingkan yang lain mungkin mereka hanya sekedar memiliki saham aja. Kalau di crowdfunding di Udana sendiri di tempatnya kita juga menawarkan aspek yang lain nih. Misalkan Mbak Rahel masuk di salah satu proyek kita. Salah satu proyek kita yang paling dekat ada Ayu Ting Ting Karaoke. Kalau di sekedar beli saham, terkadang kan kita nggak ada nih bukti kepemilikan yang bisa kita banggain. Oh ini karaoke job ini nih, karaoke itu nih kayak gitu. Kan jarang. Sedangkan kalau melalui crowdfunding beda. Ketika Mbak Rahel membeli satu proyek yang ada di Dana, nanti kita akan selain memberikan bukti kepemilikan saham, kita juga memberikan privilege lain. Jadi selain mendapatkan dua keuntungan mungkin dari bagi hasil dan juga bagi dividen dan juga capital gain, kita juga memberikan privilege lain. Jadi berupa kartu kepemilikan saham, kayak misalkan kartu kepemilikan. Jadi ketika datang, Mbak Rahel nanti bisa mendapatkan potongan khusus atau mungkin dapat treatment khusus ketika membeli dalam angka tertentu. Misalkan angkanya 1 M, kemudian Mbak membeli di angka 10%-nya, nanti bisa didapatkan juga. Ketika Mbak butuh rumus IP, telepon bisa langsung diberikan. Atau mungkin nanti dari kasirnya, apal nih, oh ternyata ini customer yang sudah memberikan saham. Banyak jadi, benefit lain. Kita juga memberikan benefit secara emosional. Yang mana ini membentuk rasa kepemilikan. Jadi mereka beli, ternyata memiliki juga gitu. Nah, hal ini kan terkadang yang absen untuk beberapa instrumen investasi. Nah, sedangkan di kita mencoba untuk menghadirkan tadi sesuatu yang hilang tadi. Jadi ketika kita beli bisnis, kita beneran merasakan kalau ini bisnis milik kita. Jadi tidak hanya merasakan bagi hasil atau mungkin keuntungan dari capital gain, tapi kita juga merasakan kalau misalkan kita akan di-treat selayaknya pemilik dari usaha tersebut. Gitu. Iya. Jadi ada benefit lain yang kita dapetin cuan dari investasi ini. Nah, mungkin dari Pak Erik sendiri nih, kan dari tadi kita udah banyak bahas nih soal equity crowdfunding dan juga jenis-jenis investasi lainnya. Tapi kan dari buat giveaway hari ini juga nih, kita kan harus daftar. Buat yang ikutan harus daftar di udana.id. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit dong gimana sih caranya daftar? Caranya simpel banget sih. Untuk saat ini kita masih belum ada mobile app. Saat ini kita hanya melayani melalui web app. Jadi bisa diakses melalui browser. Teman-teman sekalian, ini manggilnya cari cuan gimana nih pengikutnya nih? Oh, sobat cuan ya, oke. Untuk sobat cuan sekalian bisa lewat buka browsernya, kemudian langsung ketik udana.id. Di situ nanti akan ada tombol untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah diklik masuk ke dalam halaman registrasi, tinggal diisi aja nih data diri yang sesuai dengan data diri KTP kayaknya. Nah, di situ nanti ada beberapa data tambahan seperti pendapatan dan juga mungkin data-data tambahan lainnya. Nah, di situ nanti akan diproses oleh tim kami untuk proses KYC-nya. Jadi cara daftarnya sederhana. Jadi tinggal buka udana.id, kemudian tinggal cari tombol daftar, kemudian tinggal masukin data diri dan tunggu aja. Next project kita masih banyak sih. Jadi saat ini karena tadi kita lumayan dekat dengan beberapa artis. Saat ini yang bisnis yang masuk adalah bisnisnya Ayu Ting Ting Karaoke. Kemudian ada juga dari Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sendiri kan sedang mendevelop satu Wisma Dewa Restografi di mana dia mencoba mengkombinasikan
unsur food and beverage dengan entertainment. Jadi bisa nanti menghadirkan ambience yang mirip dengan di rumahnya kayak gitu, jiwa banget. Jadi kemudian ada juga project dari Once, vokalisnya Dewa Siri, dan juga ada project-project lainnya yang sedang antri kayak gitu. Jadi untuk saat ini banyak dari teman-teman artis yang siap untuk membantu kayak gitu. Oke. Berarti menarik banget ya untuk potensi investasi di Udana ini, dan daftarnya juga buat teman yang mau ikutan giveaway OVCON nih lumayan banget kan. Kalian bisa langsung aja daftar di Udana, dan nanti mungkin aku taruh di posan di post hasil IG buat. Oke, mungkin ada, kita sekarang jawab beberapa pertanyaan audiens ya. Mungkin nanti ada banyak yang komen. Oke, boleh tolong bantu pilihin sekalian, Mbak. Nih. Oke, mungkin tadi bahas sedikit nih ya soal Ayu Ting Ting Karaoke. Ada yang bilang Ayu Ting Ting Karaoke boleh dia ada inovasi apps, bisa bisnisnya ada potensi berkembang. Dan Oke, ini sambil apa namanya, sambil promosi dikit soal Ayu Ting Ting ya. Jadi Ayu Ting Ting Karaoke ini agak berbeda dengan karaoke yang ada seperti karaoke artis lain ya. Karaoke Ayu Ting Ting ini lebih ngefokusin untuk ke kota-kota yang bukan kota besar. Jadi dia ada konsep namanya Ayu Ting Ting Express. Oh, iya. Cuma sekedar 5 sampai nggak sampai room kayak gitu. Mereka ngejual paket kayak gitu. Jadi paket makanan. Jadi mereka ngefokusin di mana ada kota yang nggak terlalu besar tapi berkembang. Nah di situ terkadang ketika ada satu brand nasional masuk, secara ekonomi keseluruhan akan terbantu untuk naik. Nah mereka mentargetkan kayak gitu. Jadi ketika mereka nggak hanya nawarin karaoke yang semahal di tempat lain yang sejam 100 atau 200, mereka sejauh ini di harga 35.000 aja bisa masuk. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan satu karaoke yang merakyat kayak gitu. Jadi orang nggak sungkan untuk masuk, nggak takut untuk masuk, duit berapapun kayak bisa masuk kayak gitu. Nah mereka pun juga menawarkan kayak mie instan, kemudian kopi-kopian. Jadi emang konsepnya merayat, tetapi secara kualitas audio dan juga pelayanan sama seperti karaoke yang pada umumnya kayak gitu. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan juga nih dari kolom question. Apa sih yang membedakan dari platform SCF yang udah SCF ya maksudnya? Oke. Yang paling membedakan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau di platform lain mungkin mereka tidak memberikan rasa kepemilikan tadi. Jadi masih ada satu yang absen. Kita sebagai investor merasa nggak dilindungi karena cuma mendapatkan mungkin laporan keuangan atau mungkin capital gain dan juga dividen. Sedangkan di Udana kita sudah semaksimal mungkin memberikan transparansi penuh. Jadi nanti di platform kami juga bisa dilihat nih tiap bulannya progresnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita berusaha memunculkan kembali rasa kepemilikan bahwa bisnis ini itu adalah milik kita sebagai investor. Tadi dengan caranya apa? Untuk proyek-proyek setiap proyek memiliki benefit dan juga privilege-nya yang masing-masing. Nah, untuk kayak Ayu Ting Ting Karaoke, mungkin kita akan bisa memberikan satu kartu privilege di mana ketika kita datang, kartu ini bukti bahwa kita memiliki Ayu Ting Ting Karaoke ini juga. Dan setiap kita melakukan transaksi di situ mungkin bisa dapat potongan, bonus, atau mungkin pelayanan ekstra lainnya. Jadi yang membedakan kita dengan tempat lain itu tadi. Kita berusaha memunculkan tadi sesuatu yang absen atau hilang dari tempat lain, yakni rasa kepemilikan tadi. Oke. Berarti bedanya itu ya, kepemilikan dan juga tadi. Jadi kita tuh tadi, ya. Lebih kakak. Iya. Oke. Semoga menjawab ya buat yang nanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bukan pertanyaan sih, dia kayak ngomong kalau misalkan di ECF soal amanannya. Nah, jadi mungkin boleh dijelasin sedikit nggak aja sih risiko yang ada di ECF? Oke. Gimana tadi pertanyaan risiko di ECF ya, di SCF sendiri seperti apa ya? Oh, jadi ini ada yang memberikan katakan kalau katanya ini dia merasa ETF ini kurang aman karena nggak punya power. Kalau dari sisi ini mungkin boleh dijelasin ya ada risiko-risiko dari investasi ETF ini. Oke.